Inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang, apa kabar saudara pendengar dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan di via YouTube channel kami ada di RRI Rote. Selamat sekali, Dina Yulianti menemani Anda di acara kita yang satu ini, yaitu di acara Kelas Inspirasi. Jadi buat Anda yang penasaran kira-kira kelas inspirasi kali ini bintang tamunya siapa begitu ya. Nah, kalau Anda penasaran, kita perkenalan dulu kali ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu. Ini dengan siapa? Oh ya. Selamat siang para pendengar RRI Rote yang setia. Saya perkenalkan diri, tidak asing lagi bagi orang Rote, khususnya orang Baang. Iya. Saya Dedi Bartels. Oke. Om Dedi, ini ketahuan ya kalau Om Dedi itu sebut nama aja satu Rotendao, bahkan satu NTT sudah tahu siapa Om Dedi ya. Om Dedi apa kabar? Amin. Kabar baik nih Kak. Oke, luar biasa. Om Dedi, ini kalau membahas tentang musisi NTT ya, ini Om Dedi sejak kapan sih memutuskan menjadi seorang musisi? Apakah ini menjadi cita-cita Om Dedi dari kecil atau pas besar ketika biasa nyanyi akhirnya pengen jadi seorang musisi? Apa namanya, kalau cita-cita itu dari sananya sudah begitu. Jadi kita satu keluarga itu orang Pak tahu lah. Iya. Kita kalau khusus saya, memang dari kecil sudah biasakan nyanyi di gereja, begitu, nyanyi di panggung kalau ada orang Rote bilang ada THR itu malam-malam di lapangan. Itu suka nyanyi dari SD sampai SMP bahkan sampai sekarang ini. Tapi saya kembangkan bakat selanjutnya bukan di NTT, tapi bukan di Kupang, tapi di Jakarta, memperdalam lagi ya. Oke. Begitu. Jadi ternyata Om Dedi pernah memperdalam lagi di Jakarta. Berapa lama kalau boleh tahu? Sekitar berkecimpung di dunia musik di Jakarta sejak 92 ya, 92. 92. Itu sampai tahun berapa Om Dedi? Sampai tahun 2007 saya ambil keputusan balik ke Kupang, kembangkan lagi di Kupang dengan teman-teman, dengan berbagi lagi dengan adik-adik di Kupang sini gitu. Yang pengalaman sudah saya dapat dari Jakarta tahun 2007 balik lagi ke Kupang. Oke. Gitu. Jadi pas balik ke Kupang, itu apakah Om Dedi langsung buka satu tempat, satu wadah untuk berbagi bersama anak-anak dalam hal musik, atau langsung menciptakan lagu untuk orang-orang Kupang? Menciptakan lagu itu sudah dari Jakarta. Dari Jakarta sudah cipta lagu. Kebetulan juga saya bekerja di satu perusahaan besar rekor Jakarta, PT Billboard Indonesia. Di situ posisi sebagai manajer produksi di situ. Jadi kembangkan di situ, jadi mulai menciptakan lagu di situ sebagai posisi sebagai manajer, mengaudisi para calon artis, begitu. Sampai istilahnya kita di dapurnya lah. Di dapurnya. Jadi kita proses rekaman di situ sampai selesai dan audisi, sampai mengumpulkan lagu, sampai menentukan pemusiknya siapa yang mengerjakan lagu ini. Begitu sampai selesai, sampai proses akhirnya dipublish dan dipasarkan. Oke, ternyata ini sangat panjang juga ya Om ya, durasinya ya. Oke, Om. Lumayan. Ya,
Om Deddy, ini tapi saya penasaran nih, kalau Om Deddy memang suka menyanyi dari kecil, tetapi album pertama atau single pertamanya Om Deddy itu pada tahun berapa sih? Sebelum membuat album pertama ini, album Era, umpamanya saya sudah buat satu buah album lagu rohani. Itu tahun 92 awal. 92 awal satu buah lagu rohani berduet dengan ada teman di Jakarta, dia campuran Ambon dengan Flores. Gitu. Nah, terus saya bikin lagu, produksi lagu album pertama ini tahun 2000 awal. Tahun 2000 awal. Lagu udah produksi album Fulgo Mora Tetap Satu. Judul albumnya. Jadi dimulai dari tahun 92 ya Om ya? Iya. Tapi kalau menurut saya ya, saya familiar sekali dengan lagunya Om Deddy yang Dapat Usir itu. Jadi itu sangat dapat sekali begitu. Pasti banyak orang punya pengalaman yang sama. Jadi bagaimana cara pembuatan lagu ini? Ini apakah terinspirasi memang dari pengalaman pribadinya Om Deddy atau dari cerita teman dan sebagainya? Aduh, jadi lucu. Berarti lucu sekali nih. Jadi lagu itu campur aduk inspirasinya dari pengalaman pribadi, dari teman, begitu. Jadi tahun 98 saya memutuskan istirahat dari Billboard. Terus saya coba-coba. Ini album coba-coba loh. Coba-coba. Tapi paling hits ya. Puji Tuhan. Jadi saya coba-coba buat album ini, album buat lagu. Lagu-lagu Kupang. Rencananya mau bikin satu album rohani, tapi begitu saya cek dan recheck di Kupang dan Rote, mereka sarankan bikin lagu rohani. Lagu rohani saja. Cuman saya pikir lagi, di Kupang ini belum ada lagu Kupang yang betul-betul menggunakan bahasa Kupang dengan betul-betul bahasa Kupang. Dan musiknya agak modern. Berbau R&B atau apalah gitu, genrenya begitu. Jadi coba-coba bikin beberapa lagu, ada di dalam album itu ada country, ada jazz, ada R&B begitu. Terus ada irama khas orang NTT khususnya. Genrenya suku timur banget. Gitu, yaitu Om Nimrod. Mungkin nanti bisa diputar sebentar. Jadi saya survei ke teman-teman yang ada di Jakarta. Coba dengar lagu ini, bagus tidak? Menurut kalian bagus tidak? Begitu mereka dengar, itu waktu itu masih mentah, masih pakai gitar doang. Orang, wah Kak, ini bagus nih, ini langsung produksi aja. Nah begitu. Karena dapat dukungan banyak, akhirnya berani untuk bikin album. Bikin satu album, dan saya pasarkan sendiri di Kupang, langsung turun lapangan sendiri. Jadi edarnya, pemasarannya seluruh Pulau Timur dan Rote. Ada juga kirim ke Flores, dan ternyata waktu itu belum berasa ini di pasaran itu laku apa tidak begitu loh. Terus saya balik ke Jakarta. Balik Jakarta tahun 2005 kata setiap kali saya telepon ke Kupang Rote, lagu ini katanya diputar di mana-mana gitu loh. Jadi orang bilang istilahnya di musik meledak begitu. Wah bohong kali meledak begitu.
Jadi akhirnya satu produser di Kupang, dia cari alamat saya, cari nomor telepon, akhirnya dapat dia hubungi saya. Dia mau bikin VCD, akhirnya kita ketemu dan bicara, akhirnya jadi saya kembali ke Kupang 2007. Dia mau syuting di sana lokasinya, tapi saya bilang tidak. Ceritanya tentang NTT, khususnya Kota Kupang, jadi kita harus ambil lokasinya di sana. Nanti tidak kena, tidak matching lagi dengan lagunya, audio dengan videonya tidak matching, begitu. Paling juga kalau kita syuting di Jakarta sama dengan itu. Situasi NTT itu tidak ada di Jakarta, makanya kita pulang ke Kupang dan mulai bikin video di Kupang. Akhirnya kita edar puji Tuhan laku, begitu, diterima baik di pasar itu, terima dengan baik, begitu. Dan mengenai inspirasinya lagu itu dari mana ya, dari teman waktu semasa SMA dan pengalaman pribadi. Kasihan sekali temannya ya Om ya. Itu benar-benar diusir gitu loh. Tapi kalau dari cerita temannya itu, apakah mereka jadian sampai sekarang, akhirnya menikah atau apa? Jadi soalnya kan ini sadis sekali, jalannya jauh sekali Om ya. Tidak. Akhirnya mereka agak jadi gitu. Sonde jadi. Wah, kasihan sekali. Nah kalau jalan jauh itu ya itu pengalaman pribadi. Kalau jalan jauh, pengalaman pribadi. Ternyata Om juga mengalami segitu ya? Dan saya rasa bukan kita sendiri yang jalan, banyak orang Kupang pada waktu itu kan belum ada ojek. Terus istilahnya angkot itu demo itu kan mulai stop. Saya masih jarang, dan terus jam operasinya kan cuma sampai jam berapa ya waktu itu, jam 8 apa begitu. Jadi kalau yang lagi apel malam minggu ya, kalau pulang ya, kalau tidak punya kereta sendiri ya pasti jalan kaki. Iya, jalan kaki. Itu kenapa lagunya langsung booming begitu Om, karena memang itu pas sekali di masyarakat NTT ya. Iya. Jadi kita buat lagu, kita harus mau ceritakan satu daerah, kita harus tahu persis daerah ini apa, kesukaan orang daerah ini apa, lagu iramanya apa, gitu. Dan kita tidak bikin lagu kalau untuk komersil kan, kita bukan asal senang sendiri atau teman-teman suka jadi kita bikin produksi. Tidak, kita kan sesuai dengan maunya pasar, maunya pasar apa, gitu. Kira-kira gitu kayak. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ini ketika Om Deddy menciptakan satu karya begitu ya, apakah semua karya Om Deddy itu berdasarkan pengalaman pribadinya Om Deddy, atau ada yang memang diciptakan karena memang dari hasil teman-teman mungkin curhat dan sebagainya, kan biasanya penyanyi begitu kan Om ya? Iya. Jadi ini bagaimana Om? Ada juga dari hasil dari inspirasi sendiri, hayalan gitu. Jadi musik itu khusus pencipta lagu itu harus banyak menghayal. Benar sekali ya. Menghayal yang indah-indah gitu loh. Kalau menghayal yang indah-indah pasti dapat lagunya yang bagus. Menghayal tentang jatuh cinta pasti, atau mengalami hal langsung jatuh cinta, itu bikin lagunya pasti keren karena dari hati gitu. Iya, benar. Karena dari hati begitu. Jadi kadang-kadang pengalaman sendiri, dan kebanyakan itu sekitar 70% dari pengalaman sendiri. Sisanya itu ya campur-campur aduk begitu. Dari hayalan. Iya. Oke Om, ini Om masih ingat gak sih lagu Dapat Usir? Nah ini kalau cipta lagu, begitu jadi kasih dengar orang bilang bagus, terus simpan belum produksi. Walaupun sudah produksi, kadang-kadang lagu sendiri nggak hafal syairnya.
Oke, suka lupa ya? Apa akhirnya? Oh, suka lupa. Harus lihat teks. Oke. Nah, faktor U kali ya, faktor U juga. Bisa jadi. Oke, jadi saya akan mengingatkan lagi Om mengenai lagu yang satu ini, dan tentunya juga lagu yang satu ini juga bakalan saya puterin buat adik-adik zaman sekarang yang 2000-an yang bisa saja belum pernah mendengarkan lagu ini ya Om ya. Jadi buat saudara pendengar jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu ini dari Dedi Bartels dengan Dapat Usir. Lihat dari jauh, nona Subalenggang datang, baking bepung hati, sonde tahan mau kenal. Boleh beta tahu, nona pulang rumah di mana? Tinggalnya di Tarus, langsung beta antar. Janji malam minggu, beta pindah ke rumah, pakai baju baru dan celana panjang jeans, sepatu mengkilat baru beli tadi siang. Waktu pas jam 7 langsung berangkat. Terlalu asik, asik deng nona, sampai lupa diri, sampai jam dinding berbunyi 12 kali. Nona pun tak langsung marah-marah, usir beta suruh pulang. Dari Tarus sampai Oeba jalan kaki. Suras, cinta po enak mah. Lihat dari jauh, nona Subalenggang datang, baking bepung hati, sonde tahan mau kenal. Boleh beta tahu, nona pun rumah di mana? Tinggalnya di Tarus, langsung beta antar. Janji malam minggu, beta pinona pun rumah, pakai baju baru dan celana panjang jeans, sepatu mengkilat baru beli tadi siang. Waktu pas jam 7 langsung berangkat. Terlalu asik, asik deng nona, sampai lupa diri, sampai jam dinding berbunyi 12 kali. Nona pun papa langsung marah-marah, usir beta suruh pulang. Dari Tarus sampai Oeba jalan kaki. Sial, sudah pausi pulang jalan kaki. Tobat, untung sudah pelumbu.
92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Kembali lagi di acara kita, masih di kelas inspirasi. Masih juga bersama musisi kebanggaan Nusa Tenggara Timur, ada Om Deddy Bartels. Om Deddy. Iya. Om Deddy, saya punya pertanyaan Om Deddy. Sepatu mengkilat yang ada di lagu ini masih adakah sampai sekarang? Aduh, coba bayangkan dari tahun 2000 sampai sekarang kira-kira masih ada tidak ya? Ya, siapa tahu karena itu masih disimpan sampai. Bisa jadi disimpan kalau itu memang berkesan sekali, Om. Aduh, pertanyaannya asik juga itu ya. Oke, Om Deddy, ini Iya. Saya pengen bertanya, bagaimana caranya menjadi seorang musisi seperti Om Deddy? Kan biasanya kalau orang tua itu, kalau sekarang kan katanya, aduh janganlah harus pilih, kalau apalagi di NTT ya, harus jadi PNS lah, harus jadi inilah, harus jadi itu, jangan musisi lah begitu. Nah ini, bagaimana caranya Om Deddy untuk menjadi seorang musisi sehebat Om Deddy begitu? Aduh, belum belum dikatakan hebat gitu lah. Tapi kami orang NTT bangga sekali. Kami bangga punya Om Deddy. Amin. Tapi masih belajar terus. Amin. Yang pertama biasa orang bilang dari kakek neneknya punya bakat tidak begitu. Ya. Kebetulan saya dari UPA 22 itu berbakat sekali, turun sampai mama sampai papa. Jadi mungkin DNA-nya itu turun terus sampai ke kita. Begitu. Kedua kita mau belajar, punya kemauan. Punya kemauan, ingin tahu. Dan mau belajar terus, mau banyak membaca, mau terima referensi dari orang lain, begitu. Bagaimana kita cara membuat lagu, karena saya sendiri juga belajarnya banyak, lama sekali. Jadi ceritanya agak sedih, nggak enak begitu. Boleh diceritain Om? Waktunya cukup nggak? Durasinya cukup nggak? Ini lama banget kalau cerita, bisa sehari penuh. Durasinya cukup Om. Ini saya pengen bertanya juga suka duka menjadi seorang musisi ini. Oke. Baik. Jadi mama bapak OTI semua yang ada di Rote belum kita di Kupang. Jadi sangat menyakitkan, tapi menyakitkan hasil akhirnya buntut-buntutnya akhirnya enak gitu lah. Berhasil. Jadi penuh perjuangan. Jadi saya mulai dari ngamen. Oke, ngamen di Jakarta. Ngamen di Jakarta. Ngamen Jakarta di atas bus. Di atas bus, atas. Ya itu ada saudara-saudara saya kayak Yani Gebu itu pernah ngamen dengan saya di atas pasar. Ada saudara saya Taek. Nah itu kita ngamen. Nah dari situ saya turun. Setelah ngamen capek juga. Akhirnya saya mulai nongkrong di studio, cari-cari studio, coba-coba bikin lagu, keliling Jakarta. Istilahnya kita store lagu ke produser, kasih lagu. Setiap kali dikasih lagu kita cek kembali di sana kira-kira diterima nggak lagu kita. Ternyata mereka nggak terima karena alasannya apa? Kurang bagus atau tidak cocok dengan penyanyi. Mereka bilang jawabnya ketus sekali. Mereka bilang, di sini bukan tempat untuk belajar buat lagu. Di sini siap untuk beli lagu. Lagu yang sudah bagus, begitu. Jadi tidak tahu ini kaset Anda di mana contoh lagunya itu. Kadang-kadang mereka udah masukin ke tempat sampah, begitu. Wah, sadis juga ya, Om. Ya, sadis. Saya bilang saya harus ambil kembali itu lagu, tolong dicari. Dan mereka cari-cari, aduk-aduk lagi di tempat sampah, ketemu. Ini yang kasih kamu, ya itu nama saya di situ, di Barter.
Udah dikasih kembali. Mikir apa salah ini bikin lagu menurut saya bagus, tapi menurut produser tidak bagus. Apanya? Setiap kali kita tanya kira-kira kurang di apa lagunya ini. Mereka jawabnya selalu begitu. Waduh, lalu di sini bukan tempat untuk kita belajar orang buat lagu, kita lagu begitu. Nah, kita udah diam aja udah. Begitu. Jadi akhirnya saya referensi sendiri. Dengar lagu-lagu barat, notasinya bagaimana, notasi yang komersil itu bagaimana. Saya juga dengar lagu-lagu Indonesia, banyak lagu Indonesia syairnya yang komersil itu yang bagaimana, notasi yang komersil itu yang bagaimana. Akhirnya saya belajar selama hampir 1 tahun. Jadi itu dengar musik terus, update terus lagu-lagu baru, belajar. Jadi ini tanpa sekolah. Tidak sekolah di akademi musik atau apa, gitu. Jadi dengar terus, akhirnya coba-coba tulis lagu, dan lagu pertama waktu itu untuk ada trio cewek, ada lagu berbau rock and roll. Nah, waktu dikasih pertama ke produser, mereka tolak sampai 4 kali. 4 kali ditolak. Jadi kebetulan yang manajer produksi di situ namanya dengan saya sama, Pak Dedi juga sama-sama. Akhirnya dia bilang, kamu dari mana? Saya dari NTT, dari Kupang, dari Rote. Oh ya saya tahu, Rote saya tahu. Gitu. Sudah saya kasih kesempatan kamu bikin lagi, kamu dengar dulu ini suara dari trio ini. Saya dengar. Wah, ternyata kita harus dengar dulu suara karakter dari penyanyi ini baru kita bisa bikin lagu. Nanti produser dia bilang dia stylenya atau genrenya ini, baru kita bikin. Kita bikin mulai menghayal. Jadi lagu yang pertama saya sampai sekarang saja lupa. Dia bersama rock and roll. Jadi dia diterima waktu itu saya dibayar 325.000. Tapi waktu itu sudah banyak ya? Lumayan banyak. Jadi dia bayar saya itu seperti pencipta-pencipta yang sudah berpengalaman. Ya, seharusnya dia bayar saya cuman 100.000. Begitu. Karena baru ya? Ya, karena baru. Ya. Begitu. Jadi ya itu saya jalani terus. Dari situ lagu saya juga diterima di Jeta Record untuk Bung Jody Seme, begitu, untuk Dian Piscesa. Nah, dari situ saya mulai dapat gambaran, lagu yang komersil begini toh. Jadi mulai sudah bikin akhirnya masuk di Blackboard, di Billboard. Nah, itu waktu itu saya belum kerja, belum jadi karyawan di Billboard, begitu. Jadi profesinya seperti itu. Begitu terima lagu dan dengar lagu ini sudah jadi musik, kita punya kebanggaan tersendiri yang mau dibayar dengan berapapun tidak cukup. Kita punya kepuasan tersendiri. Seorang seniman sejati dia merasa puas apabila karyanya itu dihargai, diambil dan diproduksi dan jadi satu buah album. Itu dibayar berapapun tidak cukup. Begitu. Tidak bisa dihargai karena kita bikin lagu menggunakan hati, orang bilang jiwa. Kita pakai jiwa. Harus jujur dan cipta lagu harus jujur. Jujur dalam arti jangan kita senggol lagu orang. Itu yang susah. Itu yang susah dalam menciptakan lagu. Jangan kita senggol notasi orang. Walaupun ada aturan sekian bar, boleh nyontek tapi sekian bar. Saya berusaha janganlah. Kan notasi cuma ada berapa? Ada do re mi fa sol la si do. Begitu. Begitu. Nah, tentu kita bikin lagu tanpa kita sadar. Kadang-kadang mirip dengan lagu si D, si A, si C, begitu. Tapi bukan dalam arti kita nyontek, mirip. Karena notasi cuma berapa, begitu. Begitu. Akhirnya dari situ saya mulai belajar terus, tanya senior. Jadi mereka juga kasih masukan. Saya terima dengan tulus hati, dengan mau belajar.
cara begini dari sini sampai sini bagaimana konotasi yang komersil mereka kasih tahu. Kadang-kadang saya selesai bikin lagu, saya kasih dengar ke mereka dan mereka koreksi. Oh, Dad, ini salah. Ini bukan salah, tapi kurang enak notasinya. Harusnya dia klimaksnya di sini, di rest. Nah, begitu. Dari situ kita belajar terus dan sampai sekarang ini. Begitu lah. Tapi hal yang paling disyukuri adalah orang-orang mau memberikan kesempatan untuk kita untuk belajar ya. Iya, betul. Karena orang Jakarta itu susah sekali untuk berbagi ilmu, begitu. Nah, kita sebagai perantau kita harus harus bisa bawa diri lah. Begitu. Iya. Bisa bawa diri lah. Gitu. Jadi saya tanpa sekolah, tanpa kursus ini jadi sendiri begitu loh, ada banyak pengalaman begitu. Oke, otodidak ya Om ya? Otodidak. Oke, tapi ini sudah benar-benar luar biasa. Om Deddy adalah salah satu musisi kebanggaan kami orang NTT dan juga orang Rote gitu. Amin. Khususnya orang Rote ya. Iya. Karena kami orang Rote. Ini orang Rote. Kadang-kadang orang tanya, ini orang Rote apa? Begitu. Iya. Waduh, beta bilang begini, orang Rote, memang benar beta tidak fasih bahasa Rote, karena kita tinggal di Baa dari lahir sampai ini tinggalnya di Baa, di Baa. Jadi mama tidak pernah bicara dengan kita bahasa Rote, tapi kita mau belajar bahasa Rote. Jadi orang bicara kita mengerti, tapi mau balas mulutnya orang bilang berat saja. Bisa mengerti. Begitu, makanya kendala untuk sampai sekarang saya merindu sekali untuk bikin lagu bahasa Rote, tapi susah karena kendalanya di bahasa. Karena kita hidup di Baas itu orang tua tidak pernah bicara dengan kita bahasa Rote. Itu ini juga saya ingatkan adik-adik yang mau terjun di dunia musik, khususnya jadi pencipta, harus banyak belajar bahasa Rote supaya bisa bikin lagu Rote. Begitu. Oke. Begitu. Susahnya kalau Om Deddy bikin itu nanti bahasa Indonesia atau bahasa Kupang ditranslate lagi ke bahasa Rote. Bisa. Tapi yang translate-nya juga harus mengerti. Dia harus paham tentang solmisasi, not. Oh, oke. Nah, karena bahasa Indonesia dan bahasa Rote ada beda. Jadi nanti tidak sesuai dengan not. Jadi macam kayak contohnya begini, orang Rote bahasa Indonesia ta, bahasa Rote-nya ta atau tidak ada begitu, tidak ada. Nah itu sudah satu tidak ada dan ta, itu bahasa Rote. Atau adik dan pakdi, gitu. Ya, itu kalau masukin digabung dengan not agak beda karena katanya. Dari suku kata tidak dan ta. Tidak. Ta. Ta kan cuma bahasa dua kata. Dua huruf. Ta. Iya. Nah, sedangkan tidak banyak. Jadi itu masukin digabung dengan not, nanti kalau pakai ta itu kelebihan notnya. Begitu. Okay. Nah, contohnya tidak. Nah, nanti masuk itu bunyi notnya. Tidak atau ta, kan sudah enak. Begitu. Iya sih. Oke. Atau malole ta malole. Itu. Kalau dalam bahasa Kupang masih bisa. Bae sonde bae, masih bae sonde bae. Kalau bahasa Indonesia-nya baik sampai baik. Tidak baik, baik atau tidak baik, begitu kan? Beda lagi. Jadi begitu, beda lagi, begitu. Jadi memang agak susah. Okay. Jadi harus tahu bahasa Rote seperti Bung Joni Seme itu kan bahasa ibunya. Bahasa Rote dan dia fasih. Iya. Oke. Jadi ini kalau berbicara soal musik ya. Tapi saya penasaran juga nih.
Tadi kan dukanya sudah ya, kalau Om Deddy sebagai seorang dari mulainya dari mengamen sampai memang akhirnya bekerja di tempat musik apa sih namanya kayak produksi begitu ya? Recording. Iya, recording ya. Perusahaan recording. Iya. Nah, ini saya penasaran sukanya apa ini Om? Banyak ya? Sukanya aduh gimana ya? Ya sukanya banyak juga sih, sukanya banyak. Kita happy karena sesuai dengan hobi kita kerja, kita dibawa happy, bawa senang. Kita bawa senang karena sesuai dengan hobi, begitu. Okay. Terus banyak yang banyak yang kenal, kita banyak dapat teman baru. Setiap hari orang datang cari Pak Didi mana ya, perlu dengan Pak Didi, begitu. Dari orang biasa sampai orang yang pakai mobil mewah begitu. Begitu. Ini sukanya banyak. Kalau berbicara soal musiknya Om Deddy, lagu-lagunya, ada nggak sih lagu yang paling spesial yang tidak dilupakan liriknya sampai sekarang? Kalau tadi kan Om Deddy selalu bilang, saya maksudnya udah mulai lupa karena faktor U begitu ya. Adakah yang paling berkesan? Semua lagu tuh berkesan, semua lagu berkesan. Karena semua bikinnya dari hati berkesan. Ya Om ya? Ya, dari hati. Semua lagu berkesan. Cuman yang itu tadi, kalau tanya begini, suruh ulang lagi, suruh nyanyi itu, bingung. Saya ini justru anak saya yang hafal semua lagu. Atau orang lain hafal semua lagu saya, mereka hafal. Saya sendiri susah. Kalau ada yang nodong di acara apa, ayo nyanyi dong, lagu sendiri nyanyi dong. Nah, bingung. Begitu. Tapi boleh dong sebutin satu judul lagu yang waktu itu mungkin dibuatnya itu penuh perjuangan atau apa begitu Om? Oh iya, ada satu. Iya, Mama Pun Janji. Oke. Itu untuk Mama tercinta. Halo Om? Iya. Apakah itu lagunya khusus buat Mama tercinta? Iya, itu khusus untuk Mama tuh. Wow. Sorry. Ya. Ada bawa emosi. Jadi mau ada cerita sedikit waktu saya berangkat ke Jakarta. Ya. Mama pesan bahwa lu kesana harus baik-baik, harus semua orang kau bikin jadi keluarga ya. Ingat gereja, ingat Tuhan itu yang terutama, begitu. Jadi kalau sampai nanti satu waktu Tuhan kasih lo rezeki yang bagus, ingat jangan sombong, jangan tahu sendiri orang tua mau apa kalau nasihat begitu. Jangan lupa keluarga begitu. Jadinya sedih ya Om ya. Aduh gimana ya? Kalau ngomong tentang Mama ya, aduh bingung. Jadi begitu. Jadi itu yang sangat berkesan. Jadi saya sudah cipta lagu-lagu semua, cuman ya itu. Itu yang paling tidak dilupakan ya Om ya. Ya. Oke. Om, ini kalau membicarakan soal dari dulu sampai sekarang ya, perbedaan di dunia musik ini seperti apa? Baik itu dari penciptaan lagunya atau sampai sekarang ini perbedaan yang paling mencolok itu apa, Om? Jadi kemarin juga saya wawancara dengan RRI Kupang. Ya. Jadi pencipta lagu, khususnya lagu daerah. Ya. Tahun 90-an ke bawah itu mereka membuat lagu menggunakan hati. Ya. Jadi ada di dalam isi lagunya itu ada edukasi atau ada pembelajaran, begitu loh. Tapi sekarang ini mungkin zaman sudah maju. Jadi bukan semua ya, bukan semua. Saya tidak mengklaim bahwa semua pencipta. Ada beberapa pencipta saja yang mungkin mau bereksperimen,
mereka menciptakan lagu, memang notasinya ya notasinya begitu saja tuh. Cuman syairnya yang kadang-kadang tidak mendidik. Asal bunyi orang bilang. Jadi mereka fokus ke musiknya. Yang penting orang bisa bawa hati, bisa goyang gitu loh. Tapi syairnya tidak mendidik. Nah, itu yang bermasalah, dan itu mereka tidak sadar tentang itu. Yang penting orang suka, pendengar suka dan dibawa goyang di pesta-pesta kayak gimana. Iramanya yang mereka pentingkan daripada syairnya. Padahal syair itu penting untuk kita mendidik. Jadi coba perhatikan lagu-lagu saya begitu loh. Itu pasti di dalam itu ada edukasi, mengingatkan jangan begini, jangan begitu, gitu. Nah, kayak contoh tadi dapat usir itu kan sedikit tapi lucu, tapi ada ini. Edukasinya. Makanya kalau pacaran, edukasi pacaran itu tahu waktu. Jangan sampai orang usir gitu loh. Begitu. Kan itu kan etika itu. Iya. Ya sampai jam 10 ya minta diri pulang lah. Jangan sampai jam 12 malam. Waduh. Begitu kira-kira. Kalau diusir ya kalau sampai jam 12 malam ya. Oke. Jadi itu perbedaannya Om ya. Iya. Oke, dan kalau berbicara soal musisi ini, kalau tadi Om juga sempat cerita kalau memang lagu pertamanya Om itu dibayar 300-an ya. Nah, kalau adik-adik yang pengen menjadi seorang musisi atau mereka pengen sekali menjadi seorang penyanyi begitu ya. Sekarang kan lagi pengen banget nih semuanya pengen jadi penyanyi gitu ya. Kalau suaranya bagus ya, suaranya sudah mulai bisa menyanyi, mereka pengen sekali untuk menjadi seorang penyanyi. Nah, ini gajinya seperti apa Om? Apanya? Gajinya seperti apa? Pendapatannya seperti apa? Oh, pendapatan. Ya. Tergantung produser. Kesepakatan kita dengan produser gitu loh. Nah, kadang-kadang produser itu dia punya standar untuk artis baru. Oke, sekian juta. Sekian juta begitu. Jadi kita mau ambil kamu untuk artis gitu. Si A mau diambil untuk artis. Oleh satu label begitu. Jadi begitu dia resmi di kontrak itu nanti pembayarannya sekian. Nah itu sudah ada standar, kebanyakan itu punya standar pembayaran untuk satu artis baru gitu loh. Oke. Jadi dia bikin satu album berapa duit? Waktu itu saya di sana masih satu album tahun-tahun 90 sekian itu satu album masih 7 jutaan. Wow, begitu. 90-an 7 jutaan itu udah banyak loh ya. Ya. Tapi ingat bahwa artis recording itu kita mau bilang dia nggak dapat duit dari rekaman. Dia dapat duit itu dari hasil show-nya. Oh, oke. Begitu. Nah, show-nya yang dapat duit karena satu kali dia tampil saja bahwa mungkin 10 lagu bisa bayar sampai apalagi kalau sekarang bisa sampai 30, 40 bahkan bisa sampai M. Iya. Begitu. Oke. Itu jadi penghasilannya dari situ ya Om ya? Iya. Oke. Ini mungkin saya punya pertanyaan lagi. Proyek apa yang sedang dikerjakan oleh Om Deddy sekarang ini ya? Tapi jangan dijawab dulu Om ya. Kita akan mendengarkan satu lagu Om yang tadi sempat disinggung juga, Om Nimrod ya. Nah pertanyaannya ini siapa ini? Nanti ya dijawab ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Tetap di acara kita di Kelas Inspirasi. Tukang mabok, anak timur yang sejati, sore mandi banyak daki. Tiap hari berjalan cari laru, minum minum sampai pagi, sorenya pulang rumah. Mau bilang apa? Om Nimrod sudah gitu, sampai ada yang bisa larang lagi pulang sampai di rumah. Om Nimrod langsung karantin dia. Gagal hanya meminum laru sampai baju abadi.
92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih di kelas inspirasi. Masih bersama Om Deddy ya. Om Deddy. Halo. Lagu yang satu ini benar-benar lucu Om. Jadi pertanyaannya adalah siapa ini Om Nimrod dan juga Tante Mia? Apakah tetangga Om? Banyak, tetangga si Rote banyak di situ. Oh, ini pengalaman pribadi juga ya? Aduh. Oke. Itu banyak orang-orang Kupang kita kan begitu, orang Rote kita kan begitu. Iya. Makanya itu kalau dengar lagu itu mungkin yang kebiasaan begitu mungkin dia ada rasa malu gitu loh. Jadi stop sudahlah. Mudah-mudahan begitu Om. Tapi kalau mereka berpikir, aduh makin tenar nih, itu bahaya. Oke, Om, ini pertanyaan berikutnya adalah apa sih proyek yang dikerjakan oleh Om sekarang ini? Proyek pembuatan album sih sementara situasi begini, jadi tidak ada sama sekali. Terakhir itu cuman tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. Itu terakhir bikin lagu Hadid. Oke. Cuman ya sekarang kita kalau mau bikin project album itu agak susah karena sekarang ini YouTube. Yeah. Ada YouTube itu. Jadi kita tidak bisa pasaran di pasar agak susah kita jual gitu. Sedangkan toko-toko kaset yang ada saja di toko-toko pada tutup semua. Iya, benar. Gitu. Jadi sekarang YouTube semua di YouTube. Jadi anak-anak teman-teman yang lain masih tetap berkarya terus, tapi mereka upload ke YouTube. Begitu, karena YouTube juga sekarang menghasilkan. Iya, benar. Ya gitu, YouTube menghasilkan. Jadi mereka kalau harap dari penjualan sudah tidak mungkin begitu. Jadi sekarang mereka bikin lagu, mereka uploadnya ke YouTube begitu. Okay. Tapi saya sekarang tetap berkarya terus, stok lagu, berkarya terus. Dan selain menciptakan lagu, Om Deddy selain menciptakan lagu ya untuk stok, Om Deddy ngapain aja untuk mungkin apa gitu dalam pengerjaannya? Iya. Saya di rumah tetap punya satu sanggar. Oke, nama sanggarnya apa Om? Nama sanggarnya Sarisando. Oke. Nah, Sarisando itu dalam bahasa Rote, menurut sejarah itu pencipta sesando. Iya. Penemu sesando, jadi Sarisando. Begitu. Jadi namakan label produksi saya juga Sarisando Record dan sanggar olah vokal juga yang sekarang saya bina ini juga Sarisando gitu. Jadi tetap ada murid-murid, tapi berhubung dengan pandemi ini ya pandemi ini, jadi sementara ini yang murid-murid yang ada di luar sanggar sementara ini mereka stop dulu gitu. Kalau boleh tahu berapa banyak anak Om di sanggarnya Om Deddy ini? Sekitar 20 lebih karena saya tidak bikin komersil begitu loh. Oh oke. Tidak bikin komersil, ada yang tahu mau datang daftar ya kita latihan, latihan olah vokal karena di sini saya lihat ada juga pelatih vokal tapi tidak maksimal begitu. Oke. Tidak maksimal. Saya cuma kepingin supaya orang NTT khususnya orang Kupang, orang Rote, mereka bisa bernyanyi dengan baik dan benar menggunakan teknik. Menggunakan teknik betul-betul bernyanyi dengan baik dengan benar begitu. Jadi pengajarnya adalah Om Deddy sendiri ya? Ya, saya sendiri yang ngajar karena memang agak susah-susah gampang. Susah-susah gampang mengajarnya begitu. Karena teknik vokal kita terapkan bukan teknik vokal yang biasa-biasa, yang standar internasional, begitu. Kita harus latih dengan standar internasional. Cara ngelatihnya, begitu. Dan itu pun juga saya tidak sekolah, cuma pengalaman dapat dari Jakarta.
Oke, Om Deddy, saya lupa dari tadi ya, pengen nanya, penasaran aja, genre musiknya Om Deddy ini apa sih? Yang mana? Genre musik, pengen membuat sebuah musik ini, genrenya lebih ke pop atau apa gitu? All around. Oke. Jadi saya tidak mematok mematok satu genre lagu karena musik ini universal. Iya. Begitu. Jadi semuanya masuk begitu ya Om ya? Semua masuk. Aha. Cuma dangdut aja yang nggak masuk. Kenapa Om? Dangdut itu kan asli Indonesia. Oh, bukan asli Indonesia, salah kalau orang bilang asli Indonesia. Oh ya? Salah. Ya harus diralat ya. Jadi ya harus diralat. Jadi teman-teman, dangdut bukan asli Indonesia. Begitu. Itu datangnya dari India. Oke. Itu datangnya diadopsi dari India. Gitu. India campur dengan Timur Tengah. Arab gitu, ya. Maka jadinya dangdut. Ya, begitu. Tapi kebanyakan dari India karena tablahnya itu gendang, orang bilang nah itu dia tablah namanya. Ya, begitu kira-kira. Oke. Om Deddy, ini menjadi sesi terakhir kita dan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin Om Deddy pengen ngasih tips untuk adik-adik yang pengen sekali baru mau mulai belajar di dunia musik begitu ya. Mereka pengen jadi seorang penyanyi ataupun adakah kesempatan mereka untuk mungkin yang sekarang lagi di Kupang pengen belajar, mungkin bisa ke sanggarnya Om Deddy atau seperti apa? Kalau saya mulai dengan kalau mau jadi seorang penyanyi, kita benar-benar harus betul-betul update lagu-lagu yang ada, lagu-lagu yang sekarang entah lagu Indonesia atau lagu Barat, gitu. Jadi kita boleh menggunakan teknik yang penyanyi-penyanyi luar itu yang sudah pasti itu, boleh. Tapi ingat tekniknya kita boleh pakai, tapi karakternya jangan kita pakai. Gitu, karena kita manusia punya karakter masing-masing, punya warna masing-masing. Ya, Tuhan sudah ciptakan kita, punya kita suara sendiri-sendiri. Gitu. Jadi harus update terus dan banyak latihan vokal. Ada teknik-teknik yang dari falet bisa jadi normal, asal punya temuan yang tinggi. Itu, begitu. Apalagi cara menyanyi modern sekarang ini harus latihan. Sudah bisa bidik not dengan baik dan benar, harus menjiwai lagunya, begitu. Lagunya menjiwai. Jadi kita mau nyanyi, baca dulu syairnya tentang apa, supaya kita bisa menjiwai lagunya seperti kita yang ada di dalam cerita lagu itu. Kalau kita sampaikan ke penonton, jadi penonton juga kita simak, begitu. Itu kalau mau jadi penyanyi. Kalau mau jadi pencipta, kita sama juga, kita harus dengar banyak lagu. Oh, notnya begini ya, not komersilnya begini. Nanti setelah kita buat lagu, sudah jadi satu lagu mentah, kita dengar berulang-ulang kali. Ini notnya enak tidak? Setelah itu baru kita cari syairnya. Syairnya tentang apa? Mau ceritanya tentang apa? Gitu loh. Kita mau cari tahu ceritanya tentang apa? Tentang aram yang ada di sekitar kita, atau cerita tentang teman kita yang lagi cinta, yang lagi jatuh cinta. Begitu. Jadi kita mulai cari susun kata-katanya, cari kalimatnya yang pas dengan berbahasa Indonesia, baik bahasa rote, fasih bahasa rote ya. Kita pakai bahasa rote sesuai dengan not yang ada, begitu. Om Deddy, terima kasih banyak. Kami sangat terinspirasi dari kisahnya Om Deddy di siang hari ini. Semoga ke depan sukses buat sanggarnya dan juga lagu-lagu yang diciptakan ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Om Deddy. Terima kasih. Salam baik untuk semua saudara-saudara yang ada di Rote, yang ada di Kupang yang dengar. Tuhan memberkati kita semua supaya cepat berlalu ini pandemi COVID ini. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya Om ya. Saudara pendengar, kita sudah di penghujung acara kita di kelas inspirasi di hari ini ya, bersama Deddy Bartels, dan langsung saja ya,
Saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalote yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati and see ya. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup.